Halo semua, di bahasan kali ini kita bakal ngomongin perak. Gini deh, bayangin aja kalau emas itu ibarat kakak yang tenang, kalem, dan mapan. Nah, perak ini adiknya. Adik yang jauh lebih liar, susah ditebak, tapi justru karena itu potensinya bisa luar biasa banget. Oke, kita mulai dari sini ya. Kenapa sih perak ini dapat julukan adik emas yang liar? Yuk kita bedah bareng-bareng apa maksudnya, dan yang paling penting, apa artinya ini buat kita sebagai investor? Nah, ini dia perbandingannya. Biar lebih kebayang. Di satu sisi, kita punya emas. Ya, seperti yang kita tahu, emas itu stabil. Bisa diandelin jadi tempat ngumpet yang aman pas pasar lagi gonjang-ganjing. Terus, di sisi lain ada si perak. Nah, ini dia, volatil. Harganya bisa gerak cepet banget, naik turunnya kenceng. Tapi justru karena itu, potensi cuannya juga bisa lebih tinggi. Beda banget kan karakternya? Padahal sama-sama logam mulia. Terus pertanyaannya, kok bisa sih dua saudara ini beda banget sifatnya? Apa yang bikin mereka begitu kontras? Nah, sekarang kita bakal masuk lebih dalam ke karakteristik inti masing-masing. Oke, lihat tabel ini. Fokus ke baris kedua ya, pendorong harga. Nah, ini dia kuncinya. Emas itu harganya naik karena statusnya sebagai safe haven, tempat aman buat nyimpen duit. Sementara perak, beda cerita. Harganya itu sangat-sangat dipengaruhi sama permintaan industri. Jadi bener banget analoginya, kalau emas itu pelari maraton yang santai tapi pasti, perak itu sprinter yang larinya bisa ngebut banget. Jadi inget ya, kata kuncinya cuma satu, permintaan industri. Coba bayangin deh, pas ekonomi lagi ngebut, pabrik-pabrik produksi gila-gilaan, teknologi baru bermunculan, nah mereka semua itu butuh perak, butuh banget. Inilah yang bikin harga perak bisa tiba-tiba melesat, ninggalin emas jauh di belakang. Contohnya apa aja sih? Yang pertama, panel surya. Kita tahu kan, tren energi hijau lagi kenceng banget. Nah, perak itu konduktor listrik paling top. Jadi, ya setiap panel surya yang kita lihat, itu butuh perak buat bisa kerja maksimal. Terus apalagi? Mobil listrik. Makin banyak mobil listrik seliweran di jalan, artinya makin banyak juga perak yang dibutuhin. Kenapa? Ya karena semua komponen elektroniknya yang super canggih itu perlu perak. Dan yang ini nih, mungkin yang paling dekat sama kita semua. Semua alat elektronik modern. Coba deh lihat sekeliling kamu. Handphone yang lagi kamu pegang, laptop buat kerja, TV di ruang keluarga, semuanya beneran deh, semuanya itu ada kandungan peraknya. Jadi emang perak itu udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Oke, kita udah ngerti nih kenapa perak itu menarik. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana cara mulainya? Nah, mari kita lihat cara-cara yang paling umum buat investasi perak, khususnya di Indonesia. Gampangnya ada 3 cara utama. Pertama, cara klasik. Beli fisiknya langsung, dalam bentuk batangan. Kamu bisa datang ke tempat resmi kayak Pegadaian. Kedua, cara yang lebih modern dan praktis. Beli perak digital lewat aplikasi investasi. Bisa beli per gram, jadi gampang banget buat mulai. Dan yang ketiga, ini buat yang udah lebih jago, ada yang namanya paper silver. Bisa lewat ETF atau beli saham perusahaan tambangnya langsung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting, yaitu resiko. Jangan lupa, kita balik lagi ke analogi awal. Perak itu liar. Artinya, ayunan harganya itu bisa kencang banget loh. Bisa naik tinggi, tapi bisa juga turun dalam. Biar lebih jelas, lihat aja grafik ini. Ini gambaran fluktuasi harga mingguan. Kelihatan banget kan bedanya antara bar emas sama bar perak? Jomplang banget. Pergerakan harga perak itu potensinya jauh-jauh lebih besar. Angkanya aja udah ngomong sendiri, volatilitas perak itu bisa 2-3 kali lipat dibandingin emas. Harga naik turun 10% dalam seminggu itu bukan hal yang aneh buat perak. Serius, ini beneran kayak naik roller coaster. Makanya perak ini lebih cocok buat investor yang emang mentalnya udah siap sama gejolak harga dan pengen nambahin bumbu ke portofolio komoditasnya. Terus, gimana dong cara nyikapinnya biar tepat pinter? Gimana caranya kita bisa manfaatin potensi perak tanpa jadi korban keliarannya? Nah, ini dia strategi buat investor cerdas. Ini dia aturan main nomor 1 yang paling penting. Jangan pernah all in di perak. Jangan taruh semua telurmu di keranjang ini. Anggap aja perak itu kayak sambal atau bumbu penyedap di portofolio kamu. Enak buat nambah rasa, tapi bukan makanan utamanya. Jadi, berapa porsi yang pas? Aturan umumnya adalah alokasikan aja sekitar 5-10% dari total portofolio komoditas kamu ke perak, nggak lebih. Dengan cara ini, kamu bisa ikut ngerasain potensi naiknya tanpa harus pusing kalau harganya lagi anjlok. Dan oh ya, satu lagi, selalu beli dari penjual yang resmi dan terpercaya ya.
Nah, setelah kita bahas panjang lebar, sekarang gantian aku yang penasaran. Kamu sendiri gimana? Udah pernah nyoba investasi di perak belum? Atau setelah dengar ini, jadi kepikiran buat mulai? Coba deh sharing pengalaman, atau mungkin ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya.